Pendeta Saifuddin Ibrahim samakan Ustaz Abdul Somad atau UAS dengan jin. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang,
gosip orang, fitnah orang, apalagi orang yang dibicarakan itu adalah ulama. Hati-hati. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada ulama yang bersalah, kita punya sikap dan kewajiban menutupi kesalahannya. Kalau tidak bisa membela, paling tidak menutupi aibnya. Allah melarang kita untuk berbicara sebelum kita memfikirkan. Bahkan ini nasihat dan wasiat Rasulullah. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul, wa illa faskut." Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Pendeta Saifuddin Ibrahim hingga kini belum ditangkap meski sudah dinyatakan masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus penista agama. Pendeta Saifuddin masih terlihat eksis di media sosial, bahkan terbaru ini ikut mengomentari Ustadz Abdul Somad atau UAS yang mengaku dideportase dari Singapura. Pendeta Saifuddin bahkan mengatakan bahwa UAS merupakan ulama berkedok jin. Saudara Somad ini nggak bisa masuk ke Singapura, katanya. Wah, orang Singapura menolak jin, katanya. Kata Saifuddin Ibrahim dikutip Hops ID jaringan Suara.com dari kanal YouTube Nuansa Islami pada Senin 23 Mei 2022. Tak hanya berhenti di situ, Saifuddin Ibrahim juga menyebut kebodohan UAS yang kerap mengajarkan tentang surga, padahal Nabi Muhammad tak ada di surga. Sementara itu dalam sebuah kesempatan Buya Yahya pernah menyebutkan jika kita tidak diperkenankan menghina ulama. Jangan berani-berani Anda berucap yang merendahkan Rasulullah. Dan jangan berani-berani berucap merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah. Jangan sampai Anda mengucap merendahkan ulama. Tegas Buya Yahya. Buya Yahya pun merasa miris dengan sekelompok orang yang kerap kali mengadu domba orang-orang mukmin atau umat Islam. Hingga Buya Yahya menyebutkan terjadinya saling adu domba yang digemborkan oleh sekelompok orang tersebut akan terus terjadi hingga hari kiamat kelak. Masya Allah ya, suka mengadu domba. Dan sampai hari kiamat nanti saya ingin damai, yang salah mengakui yang salah. Terang